Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas pembahasan tentang hal-hal yang bisa membatalkan amalan-amalan kita, ya. Ini perlu kita ketahui perkara-perkara apa saja agar kita tidak gugur amalan kita. Dan di antara sunnah adalah mengenal perkara-perkara buruk selain kita mengenal perkara-perkara yang baik. Makanya Hudzaifah berkata, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata ayudrikani. Orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, adapun aku bertanya tentang keburukan agar apa yang persiapan jika aku bertemu dengan keburukan-keburukan tersebut. Demikian juga seorang penyair berkata, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Siapa yang hanya mengenal kebaikan, tidak mengenal keburukan, dia bisa terjerumus dalam keburukan tersebut. Dari sini kita tahu bahwasanya amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan ternyata bisa gugur kalau tidak kita jaga. Dan penggugur amal ada dua model, ya, secara sederhana penggugur amal. Penggugur amal atau pahala, ya. Ada dua model. Yang pertama adalah penggugur seluruh amal. Yang kedua adalah penggugur sebagian amal. Adapun penggugur seluruh amal, maka ini adalah perbuatan-perbuatan kekufuran, yaitu perbuatan-perbuatan yang mengeluarkan seorang dari Islam. Dan ini banyak, ya. Ada puluhan, bahkan sebagian ulama sampai pada lebih dari 100 penggugur, ya. Dan saya sudah ada pembahasan tersendiri, pengajian tentang ini, judulnya tentang pembatal-pembatal keislaman. Tapi di antaranya seperti misalnya syirik, ya, syirik besar tentunya. Contohnya mendustakan ayat Allah. Ya. Kemudian misalnya mengejek syariat, benci dengan agama, benci dengan syariat, sihir misalnya, dan lain-lain. Tentunya banyak dan kita tidak akan bahas masalah ini. Kita tidak akan bahas, ini pembahasannya tersendiri. Sudah ada pengajian khusus. Tapi yang kita bahas adalah penggugur sebagian amal. Penggugur sebagian amal. Artinya jika seorang melakukan dosa, maka amalnya sebagian gugur. Dan ini semuanya dosa besar. Semua perkara ini merupakan dosa besar. Karena dosa besarlah yang menggugurkan sebagian amal, ya. Adapun dosa kecil, dia tidak menggugurkan amal yang lain, tapi dosa besar yang bisa menggugurkan amal. Dalam hal ini ada khilaf di kalangan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Di sini ada khilaf. Atau bukan khilaf, ya, perbedaan. Antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bidah, ya. Ahlul Bidah dalam hal ini adalah disebut dengan Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah, yaitu dalam hal ini adalah Al-Khawarij dan Al-Mu'tazilah. Mereka menganggap kalau Ahlus Sunnah tidak ada yang menggugurkan seluruh amalan kecuali kekufuran.
Kalau kufur baru seluruh amalan gugur. Adapun selain kekufuran, pasti yang gugur cuma sebagian, tidak seluruh amal. Beda dengan ahlul bidah, khawarij dan mu'tazilah, mereka dikenal al-wa'idiyah yang hanya melihat pada nas-nas al-wa'id, ancaman. Mereka memandang bahwasanya siapa yang melakukan dosa besar maka gugur seluruh amalan. Ya. Menurut mereka siapa yang melakukan dosa besar maka gugur seluruh amalan. Ini sudah pernah saya singgung dalam masalah iman. Ya. Karena mereka punya kaidah al-iman la yatajazza. Idza dhahaba ba'dhuhu dhahaba kulluhu. Iman itu tidak terbagi-bagi. Jika sebagian hilang maka hilang seluruhnya. Jika sebagian hilang maka hilang seluruhnya. Jadi menurut mereka iman itu satu kesatuan. Ini syubhat mereka, iman satu kesatuan. Kalau ada sebagian iman hilang maka hilang seluruhnya. Nah, jika orang sudah beriman kemudian dia melakukan dosa besar, berarti ada sebagian iman yang pergi. Ketika sebagian iman pergi maka hilang seluruhlah amal seseorang. Dan ini bahaya dan ini menjerumuskan kepada mudah mengkafirkan. Mengkafirkan. Adapun ahlu sunnah, maka selain kekufuran yang bisa digugurkan hanyalah sebagian amal. Hanya sebagian amal, bukan seluruhnya. Nah, ini apa saja? Ini yang mau kita bahas. Apa saja perkara-perkara tersebut? Ini yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini insyaallah taala. Baik, Bin. Baik. Perkara-perkara tersebut dari pertama kita akan bahas. Yang pertama sama-sama kita tahu adalah riya ya, ini riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha." Barang siapa yang mencari kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan balas mereka di dunia. Akan tapi di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Wa habita ma sana'u fiha, maka akan hilang amal yang mereka lakukan. Riya sebagaimana disepakati oleh para ulama, jika mengenai suatu amal, maka amal tersebut gugur ya. Ini sudah saya bahas panjang lebar dalam kitab Tauhid. Riya adalah mencari beramal karena ingin dilihat ya. Amal karena ingin dilihat. Dilihat supaya derajatnya naik. Supaya diakui atau dipuji, disanjung ya oleh manusia. Namun para ulama mengatakan jika riya munculnya di tengah, sejak awal dia ikhlas, kemudian di tengah muncul riya, maka jika dia bisa lawan itu yang terbaik, dia usir riya tersebut ya. Misalnya orang berdakwah, kemudian di tengah jalan dia sedang berdakwah timbul riya. Orang haji di tengah haji dia riya, orang salat di tengah salat dia riya, orang sedang bangun masjid tengah-tengah dia riya. Itu mungkin terjadi, manusia tidak bisa mengontrol hatinya. Hati kita lemah. Kita ingin ikhlas ternyata enggak bisa. Tapi kalau kita sadar bahwasanya hati kita riya, kita harus lawan. Kalau kita berhasil mengusir riya itu yang terbaik. Kalau enggak, yang penting kita sudah lawan. Menurut pendapat yang lebih kuat, kalau kita sudah melawan riya tapi riyanya enggak pergi, insyaallah selamat. Yang penting kita bangun amal kita di atas keikhlasan. Ya, karena hati ini memang sulit untuk dikontrol. Ya, maka jalan satu-satunya agar kita tidak riya, obatnya adalah ya menyembunyikan amalan. Kata Abu Hazim rahimahullah taala, "Uktum min hasanatik kama taktum min sayyi'atik." Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan dosa-dosamu, ya. Berkata Abu Hazim, "Uktum min hasanatika kama taktum min sayyi'atik."
sembunyikan dosa-dosamu, sembunyikan amal kebaikanmu sebagaimana menyembunyikan dosamu. Tidak ada yang menjamin dia bisa selamat dari riya, siapapun orangnya. Kalau para sahabat saja ditakuti terjumus dalam riya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fasa'aluhu faqala ar-riya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabatku adalah syirik kecil. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riya. Kalau para sahabat sangat mungkin terjerumus dalam riya, apalagi kita yang iman kita tentu sangat jauh dari mereka. Maka seorang jangan spekulasi dalam kehidupan ini. Kalau dia punya amal soleh, dia sembunyikan. Tidak dia ceritakan kecuali darurat. Kalau enggak darurat, enggak usah dia ceritakan. Dia tidak perlu pengakuan manusia. Yang dibutuhkan adalah pengakuan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mengatakan di antara yang menggugurkan amalan adalah ujub. Ya. Seperti perkataan Hafidz Al-Hakami, "Fal ujuba fahdharhu innal ujuba mujtarifun a'mala sahibihi fi sailihil arimi." Kata Hafidz Al-Hakami dalam syairnya, hati-hatilah terhadap ujub. Sungguhnya ujub itu akan menggeret amal-amal kebaikan pelakunya, kemudian dibuang ke dalam air yang terbuang, banjir yang terbuang. Maka seorang waspada, jangan ujub. Ujub itu merasa, gampangannya, merasa punya andil dalam keberhasilan. Tidak boleh kita merasa demikian. Kita melakukan sebab, tapi keberhasilan kita murni dari Allah Subhanahu wa taala. Toh kalau kita pintar, yang kasih kepintaran juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sehat, yang kasih kesehatan juga Allah. Kalau kita cerdas, yang kasih cerdas juga Allah. Kalau kita punya pengalaman, yang buat kita bisa punya pengalaman juga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berhasil, yang kita puji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bercerita dengan sebab saya begini, dengan sebab begini. Tapi ketika kita cerita, jangan sampai terbetik dalam diri kita bahwasanya karena kita. Enggak. Kapan kita terbetik karena saya, maka amal kita bisa gugur karena terjerumus dalam penyakit ujub. Ya, Allah Maha tahu kalau kita bercerita, sharing pengalaman, jangan kita bilang karena saya. Karena saya itu yang namanya ujub. Harus semuanya karena Allah, kemudian dengan sebab saya berusaha, Allah kasih petunjuk dan akhirnya saya berhasil. Taib, berikutnya yang juga menggugurkan amal soleh adalah at-ta'ali 'ala Allah, ya. Bersumpah dengan mendahului Allah. Seperti kita mengatakan atau mendahului Allah, ya. Kita mengatakan kau tidak akan diampuni misalnya. Dari mana kau tahu dia tidak akan diampuni? Ini bahaya. Orang seperti gini tidak akan, orang seperti gini pasti masuk neraka. Enggak boleh. Memastikan suatu hal yang gaib. Kalau bahasa kita melangkahi, ini hak prerogatif Allah, tidak boleh kita langkahi. Ini hak Allah, jangan melangkahi. Jadi jangan melangkahi atau mendahului Allah. Seperti berkata, seperti berkata, kau tidak akan diampuni. Tidak boleh, hati-hati. Atau kita lagi marah, kita bilang sama kadang terhadap kerabat, kau pasti masuk neraka, ya misalnya. Kita enggak boleh mendahului Allah, melangkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kalau kita bilang ini perbuatanmu mengantarkan ke neraka, enggak ada masalah. Tapi bilang kau masuk neraka, kau pasti tidak akan diampuni, ini semua bahaya. Kelihatannya sepele, tapi ini bisa menggugurkan amal soleh. Ya. Adapun hadisnya saya bacakan, ya. Dari An-Dhamdam bin Jauz rahimahullah qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kana rajulani fi bani Israil mutawakhiyaini. Ada dua orang lelaki dari Bani Israel yang saling bersahabat. Fakana ahaduhuma yudhnib, yang satu tukang melakukan maksiat. Wal akharu mujtahidun fil ibadah, yang satu sangat semangat dalam beribadah. Fakana la yazalu mujtahid yaral akhar ala dzambi, yang rajin beribadah sering melihat temannya tersebut selalu berdosa. Fayaqulu, maka dia nasihati, dia berkata, aksir, berhentilah kau dari maksiat. Fawajadahu yauman ala dzambin, maka suatu hari dia melihat temannya tersebut sedang bermaksiat lagi. Maka dia tegur, kata dia, aksir wahai fulan, berhentilah. Maka orang ini berkata, khalini wa rabbi, ya, khalini wa rabbi, biarkan aku dan Tuhanku, jangan kau ikut campur urusanku. Abu Isa alayya raqiban, apakah kau diutus untuk menjadi pengawasku? Ketika orang ini menegur orang pelaku maksiat, dan pelaku maksiat menjawab dengan jawaban yang sangat tidak enak. Dia bilang, apa urusan? Jangan urus aku. Khalini wa rabbi, biarkan aku dengan Tuhanku. Ini urusan Tuhanku, ngapain kau ikut campur? Padahal namanya amar ma'ruf nahi munkar memang harus ikut campur privasi orang. Kalau kau bermaksiat depan saya wajib untuk menegur. Beda kalau kau bermaksiat dalam rumah. Saya tidak ikut campur privasimu. Tapi kalau kau bermaksiat depan aku, maka aku harus menasihati. Orang ini bikin jengkel, dia bilang, apa khalini wa rabbi, bukan urusanmu. Biarkan saya dengan Tuhanku. Abu Ista alayya raqiba, apakah Allah utus kamu untuk mengawasiku? Kau ini di malaikat kah ngurus-ngurusin saya? Ketika dikatakan demikian, orang yang soleh ini pun marah. Dia tersinggung. Kemudian dia berkata, wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Ya. Aw la yudkhilukallahu al-jannah, atau dia mengatakan Allah tidak akan masukkan ke dalam surga. Ini orang, dia mengambil kesimpulan yang berbahaya berdasarkan logika dia. Kenapa logika dia? Dia lihat temannya setiap kali bermaksiat ditegur enggak mau, setiap bermaksiat ditegur enggak mau. Kalau begini ceritanya, berarti dia tidak bakalan diampuni. Sehingga dia mengambil kesimpulan logis, logika dia, Allah tidak akan mengampunimu atau kau tidak akan masuk surga. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqabada arwahahuma, maka Allah cabut nyawa kedua orang tersebut. Fajtama'a 'inda rabbil alamin, kemudian keduanya bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala li hadzal mujtahid, akunta bi 'aliman aw kunta 'ala ma fi yadi qadiran? Maka Allah berkata kepada orang yang baik ini, apakah kau tahu tentang diriku wahai si fulan? Bilang saya tidak akan mengampuni dia. Apakah kau menguasai apa yang aku kuasai? Masalah ampunan itu masalah hakku. Jadi Allah tegur dia. Wa qala lil mudznib, dan Allah berkata kepada yang berdosa, idhhab fadkhulil jannah bi rahmati. Kau pergi masuklah surga dengan rahmatku. Kemudian Allah berkata kepada orang saleh ini, idhabu bihi ilan nar, bawa dia pergi ke neraka jahanam. Ini contoh bahaya. Jadi kita bukan berarti kalau kita soleh kita langsung mengatasnamakan diri kita atas nama Allah, bilang pasti masuk neraka, kamu pasti masuk surga, ini enggak mungkin masuk neraka, ini enggak mungkin masuk surga. Ini semuanya tidak diperbolehkan. Tidak boleh kita mendahului Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya bersumpah demi Allah, la yaghfirullahu laka, Allah tidak akan mengampuni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengomentari kisah ini. Setelah mendengar kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Walladzi nafsi biyadihi la takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratahu." Sungguh orang ini, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, orang ini telah mengucapkan satu kata yang merugikan dunianya dan merugikan akhiratnya. Hanya satu kata, kau tidak akan diampuni. Ini ucapan bukan sepele. Kau telah mendahului Tuhan, mendahului Rabbul Alamin. Makanya ikhwan hati-hati kalau kita lagi emosi, hati-hati. Mungkin bahkan sama kerabat, sama teman langsung bilang begitu. Ente tidak bakalan masuk surga seperti orang model kamu. Ini bahaya. Model kamu tidak akan diampuni. Ini enggak boleh seperti kita lagi emosi, enggak boleh. Namanya kita mendahului Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan kita mendahului Allah. Baik mengatakan dia pasti masuk neraka atau mengatakan dia pasti masuk surga, itu namanya mendahului Allah. Ya. Mendahului Allah. Kau tahu dari mana dia pasti masuk surga? Tahu dari mana? Tahukah isi hatimu? Tahukah engkau isi hatinya? Kau tidak tahu. Ya. Kau tidak tahu. Oleh karenanya seorang jangan mendahului Allah. Intinya jangan mendahului Allah, terutama hal yang gaib. Yang tahu hal gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara hal yang bisa menggugurkan amal ibadah, lihat orang ini salah ucap, amalnya gugur, akhirnya dia masuk neraka jahanam. Mengangkat suara di atas suara Nabi, ya, di atas suara Nabi.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 2 ya. Quran surat Al-Hujurat ayat 2. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qauli, dan jangan kalian mengeraskan suara kalian ketika berbicara dengan Nabi, kajahri ba'dhikum li ba'dhin, sebagaimana kalian ngobrol satu dengan yang lainnya. Antah bata amalukum wa antum la tash'urun, bisa jadi amalan kalian gugur sementara kalian tidak menyadari. Ini ayat teguran agar para sahabat beradab ketika berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh angkat suara. Angkat suara atau bicara dengan Nabi dengan suara yang keras menunjukkan tidak ada penghormatan kepada Nabi. Ini menjadikan amalan gugur. Antah bata a'malukum, amalan kalian bisa gugur gara-gara mengeraskan suara di hadapan Nabi. Wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak sadar. Kalian tidak sadar. Ya. Ketika turun ayat ini, ada seorang sahabat namanya Thabit bin Qais. Dia adalah seorang yang suaranya keras kalau berbicara. Ya. Ketika turun ayat bahwasanya jangan kalian mengeraskan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi gugur amalan kalian, maka dia takut, dia tidak mau pergi ke Masjid Nabawi, di rumah saja. Kenapa? Karena kalau dia pergi ke Masjid Nabawi, dia ketemu Nabi, dia akan ngomong dengan suara yang keras. Dan dia takut dia salah. Selama ini dia ngomong selalu keras, dia bilang ana min ahlin nar, saya masuk neraka kalau begini caranya. Akhirnya tidak mau ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari Thabit bin Qais. Kemana kau enggak pernah kelihatan? Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Aba Amr, ma sya'nu Thabit? Ishtaka?" Wahai Sa'ad bin Mu'adz, bagaimana kondisi Thabit? Kau enggak pernah kelihatan. Apakah dia sakit? Qala Sa'ad berkata, "Ya, wa ma alimtu lahu bi syakwa." Dia tidak ada masalah. Dia adalah tetanggaku, innahu lajari. Dia tetanggaku dan menurut saya dia tidak sakit. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz datang kepada Thabit bin Qais. Maka Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Wahai Thabit, Rasulullah SAW bertanya tentang dirimu." Maka Thabit berkata, "Unzilat hadhil ayah, wa laqad alimtum anni min arfa'ikum sautan ala Rasulullah SAW." Sungguh telah turun ayat ini. Jangan angkat suara di hadapan suara Nabi, bisa jadi amalan kalian gugur. Dan kalian tahu aku adalah orang yang paling keras suaranya di hadapan Nabi. Fa ana min ahlin nar, kalau gitu saya masuk neraka. Sa'ad bin Mu'adz lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dia tidak mau ke masjid, tidak ingin bertemu dengan Anda kalau ngomong suaranya keras." Maka Rasulullah SAW berkata, "Bal huwa min ahlil jannah." Justru dia termasuk penghuni surga. "Innaka lasta min ahlin nar." Kau bukan termasuk penghuni neraka, walakin min ahlil jannah. Ya, tapi kau termasuk penghuni surga. Fakunna narahu yamshi baina adhrina rajulun min ahlil jannah. Maka kami setelah itu melihat Thabit seakan-akan penghuni surga yang sedang berjalan di tengah-tengah kami. Dari sini Thabit kemudian mengatur suaranya. Ya. Jadi para ulama menjelaskan ayat ini maksudnya seorang beradab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengeraskan suara, jangan ngomong langsung di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ngangkat suara di hadapan Nabi bisa membuat amal gugur. Para ulama mengatakan jika hanya sekedar mengangkat suara di hadapan Nabi bisa mengugurkan amal seorang, apalagi menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi meremehkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda begini, dia bilang saya tidak terima. Rasulullah SAW berkata gini, mengatakan saya lebih mendahulukan perkataan kiaiku. Ini tidak benar. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah." Wahai orang beriman, jangan kalian mendahului di depan perkataan Allah dan Rasulnya. Kalau telah datang perkataan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, berhenti. Jangan cari-cari alasan untuk menolak dengan perkataan siapapun. Antah bata amalum, bisa jadi kalau kau melakukan demikian, amalmu bisa gugur. Maka waspada ikhwan. Ya. Kalau sudah datang hadis Nabi, kalau kita enggak bisa jalankan ya kita bilang ya memang begitu syariatnya. Tapi jangan coba-coba menolak. Kalau ngangkat suara di hadapan Nabi saja bisa menggugurkan amalan, apalagi kemudian menolak hadis Nabi. Nabi ngomong enggak pedulikan. Bahkan jengkel lihat ada hadis ini. Sebagian orang jengkel. Sebagian ahlul bidah kalau dapat hadis-hadis tentang yang menyelisih akidahnya mereka jengkel. Mereka enggak suka. Mereka enggak suka hadis-hadis tersebut. Jadi mereka tidak ridha Rasulullah SAW sebagai Rasul mereka. Tidak ridha. Mereka maunya Rasul mengikuti keinginan mereka. Harusnya tidak seperti ini, harusnya tidak seperti ini. Ya. Maka waspada, ini bisa menggugurkan amal seseorang. Kemudian yang kelima, meninggalkan salat asar. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda,
Man taraka salatal asr faqad habita amalu. Man taraka salatal asr faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar maka gugur amalnya. Para ulama khilaf tentang apa makna gugur amalnya. Yang jelas amalnya jadi gugur. Apa bedanya salat asar dengan salat yang lainnya? Ada khilaf di kalangan para ulama mengatakan gugur amalnya maksudnya kafir. Jawabannya kalau maksudnya kafir, apa bedanya salat asar dengan salat yang lainnya? Tidak ada bedanya. Salat asar ini spesial. Berarti ini bukan maksudnya kafir. Tetapi ada yang mengatakan maksudnya maksudnya gugur amalnya pada hari tersebut. Apa yang dilakukan pada hari tersebut gugur amalnya gara-gara dia tidak salat asar. Tapi intinya ini contoh seorang melakukan satu maksiat, amalnya gugur. Tidak seluruh amalnya tapi sebagian amalnya. Di antara ada yang menafsirkan yaitu gugur amalnya pada hari tersebut. Taib yang kelima di antara yang menggugurkan amalan. Yang keenam ya, adalah alman. Alman mengungkit-ungkit. Pemberian. Hati-hati. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 264, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan al-man wal adza, dengan mengungkit-ungkit, merasa dia punya utang budi sama kita. Ya sebenarnya al-man itu merasa punya jasa ya, gampangnya gitu, merasa punya jasa. Sehingga diungkit-ungkit. Ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian bil manni wal adza ya. Allah berfirman la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekah kalian dengan alman, dengan mengungkit dan menyakiti. Menyakiti. Hati-hati, kita ini kadang kelepasan, kita mau, dan bentuk man ini banyak ya. Ya. Bentuk alman ini banyak. Di antaranya kita sebut, kamu kan yang kasih kamu begini apa? Yang bikin kamu begini siapa? Itu namanya. Itu langsung hilang semua pahala kita. Kita bantu dia dari nol sampai jadi orang berhasil. Kemudian kita bilang sama dia, kamu nih yang bikin kamu begini siapa? Kita merasa dia punya utang budi sama kita, ungkit-ungkit, maka ketika itu dia tersakiti dan seluruh amalan kita gugur. Mengerikan. Mungkin dia sudah bantu dia selama bertahun-tahun, ternyata gara-gara satu ungkapan membuat amalan kita gugur. Maka waspada. Bahkan kata para ulama, di antara bentuk alman, misalnya ya, misalnya ini orang enggak punya baju, kita belikan baju bagus. Ketika bertemu dengan dia, kita bilang, bajunya bagus ya. Jadi dia merasa disindir, dinyinyir atas pemberian kita. Baju bagus ya, baju bagus. Ini juga tidak boleh, menyakiti hati dia. Kapan kita melakukan tindakan atau mengucapkan suatu perkataan yang buat dia tersinggung, maka pahala sedekah kita buyar. Rugi kita. Hati-hati. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau ngingetin istri gimana? Ngingetin istri, ngingetin anak gimana? Kita kan banyak melakukan buat anak. Ya. Kalau mengingatkan istri, kata para ulama, sebenarnya mengatakan tidak apa-apa, tapi dengan syarat bukan untuk menyakitinya, tapi untuk menasihatinya. Sama ingatin anak juga bukan menyakiti anak, untuk menasihatinya. Karena Allah yang menyuruh agar anak-anak ingat dengan kebaikan orang tua. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karena orang tua dulu begini. Ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam kelemahan yang bertambah-tambah. Hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan, mengandungnya dalam kondisi tidak menyenangkan dan melahirkan juga dalam kondisi tidak menyenangkan. Tidak ada masalah orang tua mengingatkan kebaikan pada anaknya. Nah, bukan untuk menyakiti hati anaknya. Nah, dulu orang tua yang begini, ayah dulu begini, agar dia berbakti,
agar dia berubah sikapnya, agar dia berakhlak mulia, tidak jadi masalah. Ya. Demikian juga sebagian ulama ketika membahas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, ketika Rasulullah SAW khutbah Id, kemudian Rasulullah SAW melangkahkan kakinya menuju ke barisan wanita. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Sungguhnya kalian banyak penghuni neraka jahanam. Ada seorang wanita berkata, lima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, li'anna kunna takfurnal asyir, karena kalian suka ingkar terhadap kebaikan suami. Jadi dari sini sebenarnya mengatakan tidak mengapa seorang mengingatkan kebaikannya kepada istrinya agar dia tidak masuk neraka. Bukan untuk menyakiti hati istrinya, enggak. Sayang jangan begitu, kan Abi pernah begini, kan Mas pernah begini, kan Abang pernah begini, ya ingatin. Karena kalau dia lupa, dia terus mengingkari, ini membuat dia terjerumus dalam neraka. Sehingga boleh, wallahu alam bisawab, sebagian pendapat sebagian ulama, boleh seorang suami mengingatkan kebaikannya kepada istri, bukan untuk menyakiti hatinya, bukan. Agar sang istri beradab, agar tidak dia terjerumus dalam neraka, karena kalau dia lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya, itulah kufranul asyir. Yang kata Nabi itu sebab utama membuat wanita banyak masuk neraka. Li'anna kunna takfurnal asyir, karena kalian ingkar terhadap kebaikan suami. Sampai Rasulullah SAW contohkan, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, tsumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qad." Kalau salah seorang dari kalian suami melakukan kebaikan kepada istri, kebaikan selama setahun, kemudian seorang suami melakukan kesalahan satu saja, istri kemudian komentar, "Aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu selama-lamanya." Tidak pernah. Ini namanya lupa dengan kebaikan suami. Jadi tidak ada masalah seorang suami mengingatkan istri, tapi ingat bukan untuk menyakiti. Kamu dulu siapa? Kamu hanya perempuan miskin. Itu enggak boleh seperti itu. Kamu hanya perempuan miskin, kamu hanya perempuan rendahan. Nah, itu enggak boleh. Itu namanya menyakiti hatinya, bukan mendidiknya. Kalau seperti itu kita masuk dalam alman wal adza. Semua pemberian kita kepada istri kita gugur. Tapi kalau dalam rangka menasihat enggak jadi masalah. Demikian juga orang tua dan anak. Allah sendiri mengingatkan kebaikan ibu kepada kita sebagai anak. Nah, kita menjalankan wasiat Allah, kita ingatkan kebaikan kita enggak ada masalah. Tapi niatnya untuk mendidik ya. Adapun kalau kita sebut kebaikan-kebaikan itu pada orang lain ya. Siapa yang bantu kamu dulu? Oh, kamu dulu yang saya yang tolong kok. Atau kita cerita ke orang, bukan ke depan dia, cerita sama orang. Itu dulu saya yang bantu kok. Dia dulu enggak bisa apa-apa, saya yang bantu. Akhirnya sampai ke telinga dia, maka amal kita gugur. Oleh karena waspada ikhwan, jangan sampai kita sudah berjuang membantu orang dengan susah payah, kemudian pahala kita menjadi gugur. Bahkan sebagian ulama mengatakan, kalau ada orang memberi kita bantuan, kemudian dia ungkit-ungkit, kembalikan bantuannya kalau memang kita mampu. Dia kasih kita sesuatu, cerita, oh saya yang kasih dia, kembalikan, nih, ambil. Pahala mau gugur, mending kau ambil kembali. Ya. Alman wal adza. Maka seorang waspada, jangan ungkit-ungkit kebaikan yang sudah dilakukan. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan bicara dengan mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka azab yang pedih. Rasulullah SAW mengucapkan 3 kali sampai 3 kali. Ada 3 golongan tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Kata Abu Dzar, khabu wa khasiru. Rasulullah sampai 3 kali. Sungguh merugi mereka. Manhum ya Rasulullah? Siapa 3 golongan tersebut wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, al-musbil wal mannan wal munafiq silatahu bil halifil kadhib. Orang yang isbal ya. Kemudian al-mannan yang ungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia lakukan. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini di antara hal yang bisa menggugurkan amalan. Taib yang berikutnya, yang ketujuh adalah berbuat dosa tatkala bersendirian. Berbuat dosa tatkala bersendirian. Hadis ini diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la a'lamanna aqwaman min ummati. Sungguh aku benar-benar akan melihat, aku mengetahui sekelompok orang dari umatku. Ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihama.
Mereka akan datang pada hari kiamat dengan bawa pahala sebesar gunung Tihama, itu pegunungan yang besar. Fayaj'alahu Allahu haba'an manthura. Lalu Allah menjadikan pahala mereka gugur seperti debu yang berterbangan. Thauban berkata, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya. Jallihim lana, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami siapa mereka itu. Allah nakuna minhum wa la na'lam. Jangan sampai kita termasuk mereka dan kami tidak sadar. Rasulullah SAW mengatakan, "Ama innahum ikhwanukum." Yang seperti ini adalah mereka adalah saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, dari suku kalian. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, dan mereka juga di malam hari mereka beribadah seperti kalian. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Namun mereka adalah satu kaum yang jika mereka sedang bersendirian, mereka melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Zahir dari hadis ini, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka adalah kaum jika kalau sendirian mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini zahirnya mengerikan, ya. Zahir hadis ini mengerikan. Zahir hadis ini maksiat bersendirian menggugurkan amalan. Tapi datang dalam hadis lain yang seakan-akan kontradiktif dengan hadis ini. Hadis yang lebih sahih. Hadis tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin." Setiap umatku selamat kecuali yang menampak-nampakkan terang-terangan melakukan kemaksiatan. Wa inna minal mujahara an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan. Di antara bentuk mujahara, terang-terangan, adalah seorang di malam hari melakukan maksiat. Tsumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi. Kemudian di pagi hari Allah sudah tutup maksiatnya. Fayaqulu ya fulan, lantas dia berkata, wahai fulan. Dia cerita, amiltul barihata kadza wa kadza. Tadi malam saya maksiat begini. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu. Padahal semalam dia tidur dalam kondisi Allah menutup aib-aibnya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Ternyata di pagi hari dia cerita, dia buka rahasia Allah. Allah sudah tutup aibnya, dia malah bongkar. Orang seperti ini baru kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zahir daripada hadis yang kita baca tadi, hadis Abu Hurairah, kullu ummatin ma'afan illal mujahirin, seluruh umatku dimaafkan, selamat kecuali yang terang-terangan bermaksiat, menunjukkan berarti kalau tidak terang-terangan bermaksiat bisa jadi dimaafkan. Kalau tidak terang-terangan bermaksiat sembunyi-sembunyi bisa jadi dimaafkan. Sementara dalam hadis yang kita bahas, hadis Thauban, Rasulullah SAW mengatakan mereka adalah kaum jika mereka sendirian bermaksiat maka akan gugur amal mereka. Seakan-akan kontradiktif. Maka sebagian ulama mengkompromikan, mereka mengatakan yang amalannya gugur adalah kaum yang tatkala mereka bersendirian mereka menganggap remeh maksiat yang mereka lakukan. Ya, mereka anggap remeh. Nah, seperti ini yang membuat amalan mereka gugur. Adapun kalau mereka bermaksiat mereka takut kepada Allah, maka tidak. Ya, ini maksiat tersendiri, tidak menggugurkan amal yang lain. Ya. Tapi kapan maksiat bersendirian, namanya dzunubul khalawat, maksiat tatkala bersendirian, bisa menggugurkan amalan-amalan lain jika dia menganggap remeh maksiat tersebut. Seperti orang munafik. Al-munafiq yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfi faqala hakadha. Orang munafik itu kalau lihat maksiat seperti dia menganggap seperti lalat yang lewat depan hidungnya kemudian dia usir, begitu selesai. Dia tidak menganggap. Nah, seperti inilah yang menjadikan amal dia gugur. Tapi kalau dia dalam melakukan maksiat sendiri, kemudian dia takut, maka dia hanya dapat dosa berkaitan dengan maksiatnya, tidak terkait dengan pengguguran amal soleh yang lain. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, beberapa amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa yang sudah dosa-dosa yang bisa menggugurkan amalan-amalan yang sudah kita lakukan, hendaknya kita hindari. Yang pertama saya sebutkan riya. Ya. Riya ini kalau kita lakukan maka amal kita menjadi gugur. Yang kedua adalah ujub. Kita beramal dan kita merasa kita pede karena kita berhasil. Ini amal kemudian gugur.
ujub dengan ilmu kita, ujub dengan keberhasilan kita, ujub dengan dunia kita, ini bisa menggugurkan amal soleh. Yang ketiga, ini bahaya juga adalah melewati ranah manusia, itu ranahnya Allah, dia masuk, dia melangkahi Allah, oh ini si fulan pasti masuk surga, si fulan ini pasti masuk neraka, si fulan tidak akan diampuni. Oh tenang, nanti kalau saya di surga saya akan ajak kalian masuk surga. Pede, mendahului Allah. Nabi SAW saja mau kasih syafaat, sujud dulu, dia dengan pede, tenang nanti saya bawa antum ke surga. Antum siapa? Mau ngajak-ngajak orang ke surga. Yang jamin kamu surga siapa? Tidak ada. Jadi jangan mendahului Allah, mendahului Allah bahaya. Ini bisa menggugurkan amal soleh. Kemudian yang berikutnya, jangan mengangkat suara di atas suara Nabi. Nabi SAW sudah tidak ada. Tapi para ulama mengambil kesimpulan, kalau mengangkat suara saja mendahului Nabi bisa menggugurkan amalan, apalagi kalau menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak, tidak menerima dan yang lainnya. Kemudian di antaranya adalah meninggalkan salat asar. Siapa yang meninggal salat asar maka pahala amal dia pada hari itu menjadi gugur. Yang keenam sangat berbahaya alman, ungkit-ungkit. Hati-hati, kita ini kadang-kadang suka ngungkit. Merasa orang kita bantu tidak berterima kasih, merasa orang bantu berkhianat kepada kita, kita ungkit-ungkit. Dulu saya yang begini, dulu saya yang begini. Kita ungkit, maka semua amal kita gugur. Hati-hati. Kita sudah berbuat baik kepada orang lama, tahu-tahu dia bikin jengkel kita, kita ungkit, dosa pahala kita gugur. Enggak usah diungkit, biar aja. Sudah selesai. Ya. Meskipun dia berbuat buruk kepada kita, meskipun dia tidak tahu berterima kasih, kita cari pahala dari Allah, bukan cari terima kasihnya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami itu memberi makan karena Allah, kami tidak butuh balasan dan tidak butuh terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah berbuat dosa tatkala bersendirian. Ini juga bahaya, terutama dia menggampangkan dosa tersebut sehingga seperti seorang munafik. Kalau orang melakukan dosa sendirian, segera bertobat. Takut jangan sampai dia meninggal dalam kondisi sedang bermaksiat kepada Allah. Dia takut. Kalau dia takut maka tidak menggugurkan amal, cuma dia dapat dosa saja. Tapi kalau dia meremehkan seperti orang munafik, maka inilah yang menjadikan amal dia yang lain bisa gugur. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.